Yang kedua adalah teknik pukulan. Tadi yang pertama adalah memegang raket, yang kedua adalah teknik pukulan. Yang pertama, ada beberapa macam pukulan. Yang pertama adalah servis, merupakan pukulan awal atau pukulan pertama untuk memulai permainan. Jadi untuk memulai permainan awal itu dilakukannya pukulan servis. Nah, di dalam bulu tangkis ada bermacam-macam nih pukulan servisnya, atau nanti secara umumnya pukulan pertamanya. Nah, kita bahas servis yang pertama adalah servis panjang. Nah, kenapa disebut dengan servis panjang? Karena arah kok yang akan kita pukul adalah melewati lapangan lawan dan ditujukan ke area belakang lapangan lawan. Nah, servis ini mengarahkan kok tinggi dan jauh ke area belakang lapangan lawan. Makanya disebut dengan servis panjang. Jadi dilakukannya harus kuat dan tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada servis pendek di dalam bulu tangkis. Nah, kenapa disebut dengan servis pendek? Karena tenaga yang dikeluarkan juga sedikit, kemudian arahnya mendekati net. Jadi servis dilakukan menyeberangi net lawan, tapi di depan, di area depan permainan lawan. Nah, servis ini mengarahkan pukulan pada area depan permainan lawan atau dekat dengan net lawan. Dia sudah berseberangan dengan net, tapi dekat dengan net lawan, yaitu perpotongan garis servis dengan garis tengah permainan lawan. Biasanya sering digunakan pada pertandingan ganda, dan pegangannya biasanya juga pegangan backhand. Kalau tadi servis panjang, biasanya pegangannya pegangan forehand. Pukulan yang kedua, tadi adalah servis. Yang kedua, pukulan lob. Nah, pukulan lob ini adalah kok yang dipukul dari atas kepala. Jadi lob ini pukulannya ketika sedang bermain normal. Nah, kok yang dipukul dari atas kepala dengan arah kok ke belakang lapangan lawan. Jadi kok lob ini pukulannya panjang, jauh, dan menuju ke area belakang lapangan lawan. Jadi kuat dan tinggi. Itu adalah pukulan lob. Ini adalah drop shot atau disebut juga dengan pukulan potong, yaitu pukulan yang dilakukan dengan dorongan dan sentuhan yang halus pada kok. Nah, drop shot ini biasanya juga digunakan sebagai mengecoh lawan. Jadi pukulannya itu diarahkan mendekati depan net lawan. Jadi jatuhnya itu diharapkan di depan net lawan. Pukulan yang keempat adalah netting. Nah, ini salah satu pukulan yang juga sering digunakan. Itu pukulan jarak dekat, pukulan yang di dekat net.
pukulan yang dilakukan dekat net diarahkan sedekat mungkin ke net. Pukulan netting yang baik apabila, nah jadi pukulan netting yang baik itu apabila kok dipukul halus dekat sekali dengan net lawan atau depan net lawan. Jadi ketika kita bermain netting atau pukulan netting itu dia harus mendekati net. Itu adalah pukulan netting. Kemudian teknik pukulan yang kelima adalah drive atau disebut juga dengan pukulan datar dan cepat. Jadi drive itu adalah pukulan datar dan cepat. Tujuannya adalah untuk menghindari lawan menyerang atau sebaliknya memaksa lawan untuk bertahan dan mengangkat bola sehingga pihak lain atau tim kita bisa melakukan smash. Nah, sehingga membuat tim lawan itu posisinya bertahan. Jadi kita mengembalikan bola dari pukulan lawan itu bisa dengan teknik pukulan drive, pukulan datar. Yang keenam, salah satu yang paling sering digunakan adalah smash. Pukulan keras dan kuat yang diarahkan ke lapangan lawan. Jadi tujuannya untuk menjatuhkan kok di lapangan lawan. Pukulannya harus kuat, cepat. Nah, bertujuan untuk menyerang dan mematikan kok di lapangan lawan sehingga mendapatkan poin untuk tim kita. Begitupun sebaliknya, lawan juga bisa melakukan smash untuk mendapatkan poin. Biasanya untuk melakukan smash itu diawali dengan lompatan yang setinggi-tingginya agar mendapatkan momen atau waktu yang tepat untuk melakukan pukulan smash atau pukulan terhadap kok sehingga pukulannya pun melesat cepat dan tajam ke lapangan. Ke lapangan lawan. Oke, itu dari segi teknik pukulan. Kemudian kita masuk ke posisi berdiri atau stance. Jadi posisi berdiri dalam permainan bulu tangkis itu juga harus stabil, dinamis, sehingga ketika lawan mengembalikan pukulan atau lawan memberikan pukulan lagi koknya kepada kita, kita sudah siap siaga berdirinya sehingga bisa menerima bola dan mengembalikan kok ke daerah lawan. Nah, sikap tubuh seperti ini atau posisi berdiri ini harus siap siaga untuk menunggu kok yang datang. Nah, sikap siaga dalam permainan bulu tangkis harus selalu siap setelah memukul kok dan menanti pengembalian bola dari lawan. Jadi setelah memukul, kita harus siap lagi menerima bola yang dikembalikan oleh lawan. Atau misalnya kita sudah memukul ke arah kiri, nah kita harus kembali lagi ke posisi tengah agar ketika lawan mengembalikan kok kita sudah siap lagi menerimanya atau mengembalikannya. Jadi maupun bola dari atas, serong kanan, serong kiri, bawah, samping, kanan kiri kita udah bisa, depan, kemudian dari belakang kita sudah bisa. Itu disebut dengan posisi berdiri atau stance. Kemudian berikutnya adalah teknik gerakan kaki atau footwork. Jadi langkah kaki dalam permainan bulu tangkis juga menentukan ke arah mana pukulan akan dilakukan. Nah, footwork ini merupakan posisi gerakan kaki ke samping, ke depan, ke belakang. Tujuannya adalah agar dapat menjangkau kok dari area manapun. Jadi posisi kakinya sudah siap untuk menerima atau memukul kok. Nah, ketika posisi kaki sudah benar, maka kita lebih efektif menyerang dan bertahan. Nah, ketika pukulan kita pun lebih efektif dan efisien. Pergerakan langkah kaki kanan, kiri, depan, dan belakang juga harus cepat. Kembali ke posisi titik nol namanya, atau titik semula, posisi berdiri di tengah. Jadi seperti itu. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah aturan permainan bulu tangkis. Jadi kalau kita sudah kenal tekniknya, tujuannya, pengertiannya,
kita juga harus mengetahui aturan permainan bulu tangkis ini. Jadi agar kita mengetahui apa saja yang diperbolehkan, bagaimana cara melakukan servisnya, bagaimana agar mendapatkan poin, berapa set permainan ini dilakukan. Nah, itu dibahas dalam aturan permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah penghitungan skor. Di dalam bulu tangkis, penghitungan skornya menggunakan sistem rally point. Apa itu rally point? Rally point maksudnya adalah setiap kesalahan yang dilakukan akan diberikan poin. Nah, contohnya apabila kita melakukan kesalahan, servisnya menyangkut di net atau pukulannya keluar dari area lapangan, maka poin akan diberikan kepada lawan. Begitupun sebaliknya, ketika lawan melakukan kesalahan, maka poin otomatis akan diberikan untuk kita dan kemudian melakukan servis untuk permainan berikutnya. Kemudian aturan kedua, permainan dilakukan sebanyak 3 set. Dan 1 set terdiri dari 21 poin. Jadi untuk bulu tangkis penghitungan maksimalnya skornya adalah 21 poin. Dimainkan 3 set. Nah, untuk bisa menang, pemain harus memenangkan 2 set. Nah, boleh setnya itu berturut-turut. Jadi ada 3 set. Set 1, 2, 3. Apakah pemain memenangkan set 1 dan set 2, berarti dia otomatis langsung menang tanpa harus lanjut ke set 3. Atau dia memenangkan set 1 dan set 3, baru permainan itu selesai. Kemudian apabila terjadi skor 20-20, maka dilanjutkan dengan dus. Jadi namanya adalah dus, yaitu mencari selisih 2 poin untuk menang, atau pemain yang mencapai angka 30 terlebih dahulu. Jadi dalam permainan bulu tangkis itu dus itu dibatasi sampai angka 30 atau poin 30. Jadi siapa yang sampai mencapai 30 maksimal, maka dia menang atau mencari selisih 2 poin. Contohnya seperti ketika dari 24-24, berarti gamenya berakhir di skor 26-24. Nah, atau selanjutnya berkelanjutan harus mencari selisih 2 poin. Jadi seperti itu. Kemudian aturan yang keempat adalah untuk melakukan servis. Jadi dalam permainan bulu tangkis ini ada aturan servisnya. Dalam permainan bulu tangkis, servis dilakukan menyilang diagonal. Jadi nggak lurus. Jadi dalam permainan bulu tangkis, servisnya dilakukan menyilang. Nah, ada aturannya. Untuk nilai 0 dan genap, 0 atau genap, itu melakukan servisnya di sisi lapangan bagian kanan. Jadi ada kotaknya di sisi kanan. Itu untuk 0 atau angka genap. Dan untuk skor atau poin ganjil itu melakukan servisnya dari sisi lapangan sebelah kiri. Nah, jadi ada aturannya kanan dan kiri. Ketika terjadi skornya genap atau 0, servisnya dari arah kanan. Kalau untuk skornya ganjil, berarti servisnya dari arah kiri. Dan silang, servisnya menyilang diagonal. Jadi seperti itu untuk melakukan servis dalam permainan bulu tangkis, baik itu permainan ganda ataupun tunggal, harus melakukan servis secara diagonal. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang area permainan antara tunggal dan ganda. Jadi dia berbeda nih lapangannya. Nah, untuk area permainan tunggal itu ketika melakukan servis, panjang lapangan ke belakang dipakai. Jadi ketika melakukan servis, panjang lapangan di belakang dipakai untuk servis tunggal. Nah, kemudian ketika bermain, panjang tetap dipakai di belakang dan lebar tidak dipakai. Itu untuk tunggal. Kemudian ketika permainan ganda, kalau ganda servis lebar lapangan yang dipakai dan panjang lapangan tidak dipakai untuk servis. Kemudian ketika bermain normal, semua garis lapangan itu dipakai untuk permainan ganda. Jadi ada aturan yang berbeda. Nanti bisa dilihat lengkapnya penjelasannya di penjelasan pada gambar berikut ini. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Jadi bulu tangkis adalah salah satu permainan bola kecil. Nah,
Jadi sudah lengkap ya penjelasannya. Semoga kalian lebih mengerti lagi tentang permainan bulu tangkis dan paham apabila di televisi atau di media manapun atau di lapangan atau di sekitar rumah kalian menyelenggarakan permainan bulu tangkis, kalian setidaknya sudah tahu, oh seperti ini aturannya, teknik ini yang dipakai, organisasinya apa, oh tujuan bermainnya apa. Jadi sudah tahu semuanya melalui penjelasan video ini. Oke, semoga bermanfaat dan berharap juga bisa diaplikasikan dalam permainan nantinya bagi yang hobi atau yang mau belajar bermain bulu tangkis. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.